siang Bung Yando. Siang. Bisa sebutkan nama farmnya, terus sebagai orang yang paling muda di tubuh yang ikut terlibat dengan kesemuanya itu bisa ceritakan semuanya Wah, dari mulai yang jadi anggota gereja dan iya. segala macam. Baik, Silakan. sebelumnya saya perkenalkan nama saya Sari Yando Kuiko. Saya saat ini usia 32 tahun, sudah menikah dan mempunyai anak satu, istri namanya Lianita Utami Karyo. Nama anak saya nggak jauh-jauh dari Portugis, yaitu Cristóvão Giovanni Kuiko. Karena mengingat Kuiko masih ada keturunan dari Portugis. Nah, untuk saat ini saya dipercayakan dan diamanatkan oleh om tante dari keluarga besar Kuiko untuk memimpin Ikatan Keluarga Besar Kuiko. Nah, Ikatan Keluarga Besar Kuiko ini bukan organisasi, hanya perkumpulan saja. Dan ini sudah terbentuk dari 31 Desember 1975 gitu. Saya mau memimpin keluarga besar Kuiko karena saya sangat sayang dengan nenek moyang saya, leluhur saya, dan juga saya sayang sama anak-anak, sama adik-adik atau saudara-saudara yang di bawah saya. Dan saya tidak mau mati untuk keluarga besar Kuiko, mengingat sejarah keluarga besar Kuiko, sejarah opa-opa dan oma-oma kita itu panjang dan diakui di seluruh dunia untuk keluarga besar Kuiko saat ini. Dan saat ini juga ya saya puji Tuhan dipercayakan oleh jemaat di wilayah saya yang bernama Sektor Kaisaria untuk melayani mereka dengan jabatan di gereja GPB Tugu sebagai diaken atau pembantu gereja. Saya sangat senang kenapa saya mengambil jabatan ini, bukannya saya mau sombong saya bisa mau ambil semua jabatan yang saya lakukan, karena semua kembali kepada Tuhan yang telah memberikan saya hikmat sampai saat ini, dan juga kembali lagi ke sejarah gitu. Apa yang saya bisa perbuat untuk gereja Tugu saat ini. Makanya saya mengambil bagian dalam gereja dengan mengambil jabatan diaken untuk membantu gereja. Karena di situ akan banyak program-program dari GPIB untuk gereja Tugu ya, yang harus kita sama-sama jalan bersama untuk mengawasi agar gereja dan juga semua yang ada di Kampung Tugu bisa sama-sama kita lakukan dengan baik dengan pengawasan dari majelis jemaat dan juga dari orang-orang Tugu gitu. Kita harus bersinergi agar wilayah Tugu ini menjadi wilayah Tugu yang asri seperti zaman dulu gitu. Seperti itu. Baik. Eh, Sebagai anak muda, eh, bisa ceritakan apa sih kebanggaannya di tubuh ini gitu? Kan biasanya anak muda kan, alah udahlah itu kan urusan orang tua atau bagaimana? Ya, Kenapa sampai sampai segitu bangganya? ya. Nah, terima kasih kenapa saya bangga sebagai anak muda dari keturunan Tugu, karena di tempat yang saya tinggali ini dari opa, dari moyang, dari opa hingga dari orang tua ke papa saya sangat bangga karena di tempat ini begitu banyak cerita sejarah dan awal mula keroncong yang ada di Indonesia berawal dari Tugu. Makanya kenapa saya harus turut andil dan ambil bagian dalam di area Tugu, meski melalui gereja sebagai monumen dan juga lonceng. Makanya saya ketika ada kesempatan sedikit mengenai kampung halaman saya harus ambil bagian karena bagi saya akan merasa berdosa jika saya diberi kesempatan untuk membantu kampung atau diberikan nikmat sama Tuhan tidak bisa membantu sesama. Nah, mungkin kalau untuk anak muda yang membanggakan, saya rasa kembali ke anak-anak Tugu masing-masing karena anak-anak Tugu ini banyak, FAM pun juga banyak, ada Andris, Kuiko, Abrahams, Mihils,
Cornelis, semua banyak. Mereka mungkin dalam hati kecil mereka mereka ingin gitu. Entah mungkin waktu mereka sibuk atau mereka pasti banyak alasan lah dalam artian yang positif gitu. Tidak mungkin anak-anak pemuda di Tugu yang hatinya melepaskan Tugu begitu saja. Mereka ingin, cuman mungkin hanya terbentur dengan kesibukan sehari-hari atau mungkin kemampuan gitu. Nah, saya bukannya merasa meninggikan diri, ya mungkin Tuhan berikan saya kemampuan untuk melokalisir atau mengatur semuanya di dalam gereja dan di keluarga besar Kuiko. Makanya saya harus ambil bagian dan juga saya harus banggakan apa yang menjadi peninggalan di Tugu dan apa yang menjadi peninggalan opa saya. Dan kebetulan juga selain gereja kita juga ada keroncong yang memiliki sejarah berasal dari keluarga besar Kuiko, yaitu dari Opa Joseph. Opa Joseph ini kakak dari opa saya, Opa Yakub, dan itu turun temurun hingga sampai sekarang masih dibudayakan oleh om saya atau sepupu dari papa, masih keluarga besar Kuiko, Om Guide Kuiko, untuk melestarikan budaya keroncong. Dan ketika kami Natal keluarga besar Kuiko, kami selalu menggunakan keroncong. Nah, kenapa kami menggunakan keroncong? Karena itu momen. Karena ulang tahun keluarga besar Kuiko adanya di akhir tahun dan kita tidak mungkin untuk berkumpul, tidak seperti zaman dulu hanya di satu rumah bisa ngumpul semua keluarga besar, karena ini masing-masing keluarga sudah punya kesibukan. Jadi setiap momen Natal saya sebagai keluarga besar Kuiko dan akan membentuk panitia untuk memeriahkan suasana gitu dengan memberikan dengan ibadah diiringi keroncong, dengan tari-tarian Portugis yang telah kita pelajari, juga ya dengan sedikit bahasa Portugis yang kita telah mendapatkan bantuan dari Senhora Clara de Carvalho, ya, karena beliau juga sedikit banyak membantu kita untuk mengulas kembali bahasa Portugis, tapi saat ini ya tidak Portugis zaman dulu gitu, tidak Portugis Kreol yang Tugu punya. Jadi Portugis yang saat ini yang dipakai sama negara Portugal, Brazil yang berbahasa Portugisnya, seperti itu ya. Ada kesan dan pesan untuk yang lain-lainnya kah yang Ya. masih dalam Ya. Baik, kalau untuk kesan saya selama saya masih tinggal di Tugu, saya harap apa yang telah kami lakukan, apa yang telah om kami lakukan, opa kami lakukan, nenek moyang kami lakukan, saya berkesan dan sangat bangga gitu dengan apa yang kita dapati saat ini, dengan status kita sebagai warga keturunan, meskipun bukan orang Portugis asli ya, kita keturunan gitu kan. Karena itu akan dapat orang melihat dari perawakan kita gitu yang membedakan. Kita rata-rata agak tinggi semua, agak besar gitu kan. Nah, kalau untuk pesannya untuk anak-anak muda Tugu dan anak muda yang di luar Tugu, sama-sama kita mencintai sejarah, karena dengan adanya sejarah tidak mungkin adanya kita. Tidak adanya pejuang yang membela Indonesia, tidak ada mungkin kita yang saat ini masih bisa menikmati udara bebas di Indonesia. Sama pun seperti Tugu, jika tidak ada nenek moyang kita yang menjaga, dengan sejarah panjang gereja hampir mau dibakar dan sampai 2 kali perombakan, hampir 2 kali diserang oleh penjajah, kita tidak mungkin menikmati gereja sampai saat ini. Jadi sama-sama kita sebagai pemuda, baik di Tugu maupun di Indonesia, seperti kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah itu yang paling penting. Karena dengan kita mengingat sejarah yang buruk, kita menjadikan pelajaran yang baik, kita menjadikan acuan atau menjadi contoh. Karena tidak adanya sejarah, tidak mungkin adanya kita. Jadi, terima kasih.